Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan optimisme. Optimisme adalah satu keyakinan dan kepercayaan serta menggandengkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan satu makhluk pengganti di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, "Qalu ataja'lu may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak saja? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban telak, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu, kata Allah. Aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di dalam kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun tersirap optimisme, tersirap rasa percaya diri bahwasanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut itu sudah memiliki sifat optimisme sejak awal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah, iman, kalimat iman adalah percaya, yakin, dan harapan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada janji-janji Allah. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Mengharap kepada apa? Kepada siapa? Mengharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman,
ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, mereka tidak berharap. Mereka hanya menggandengkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampunkan semua dosa-dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, artinya adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim artinya adalah yang maha belas kasih, kasih sayang. Kita perlu memahami bahwa kasih sayang Allah ini tiada batasnya. Berapa banyak dosa seorang hamba, berapa besar kesalahan seorang hamba, tetapi sebesar-besarnya kesalahan tersebut masih lebih besar dan lebih luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kehidupan serba tak menentu. Ekonomi sulit, pekerjaan sulit. Kita lihat, terkadang ada orang-orang yang beralih profesi dari profesi yang halal kepada profesi yang tidak halal, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk pesimisme. Tidak ada optimisme di dalam dirinya. Ada pula orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam arti kata bunuh diri. Itu juga merupakan satu bentuk pesimisme. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan melatih seseorang, melatih orang-orang yang beriman supaya imannya semakin terpupuk, iman takwanya semakin tinggi, dan semakin optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keputusasaan di dalam dirinya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sudah lama hilang itu terasa sulit untuk dicari. Terasa sulit untuk dicari karena memang jarak yang jauh dan tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat Yusuf ayat 87 dikisahkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam menasihati anak-anaknya tersebut, la wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hanya orang-orang kafir saja. Tetaplah optimis. Optimis bahwa hidup ini adalah hidup yang harus tetap berjalan, tetapi berjalannya adalah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kalimat yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah di samping kalimat Rahman dan Rahim, yang pertama adalah kalimat Al-Ghafur. Yang kedua adalah kalimat Al-Ghaffar, yang ketiga adalah kalimat At-Tawwab. 3 kalimat ini adalah sifatnya Allah, nama Allah, asma Allah yang sempurna, yang termasuk di dalam Asmaul Husna. Apa beda ketiga ini? Ketiga-tiganya sama makna secara umumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengampunkan. Yang pertama Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dari sisi kualitasnya. Beratnya dosa, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa, sehingga seseorang itu merasa putus asa.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, mengampunkan dosa-dosa walaupun berat. Kemudian Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari sisi kuantitasnya, kualitasnya. Saking banyaknya dan saking besarnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sehingga pesimisme itu datang. Dan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha mengampunkan, yang mana pengampunan Allah Subhanahu wa taala tidak berbekas. Semisal komputer itu ada semacam reset, yang mana kalau sudah direset sudah tidak ada lagi bekasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan sifatnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, itu masih ada catatan, yang mana catatan itu akan dibuka juga nanti pada akhirnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Akan tetapi catatan itu tidak akan berimbas kepada azab kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Namun At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dengan tanpa bekas sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa di dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kita minta dari sifat Allah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dengan tanpa ada jejak-jejak dan bekasnya. Bahkan malaikat pencatat amal sekalipun merasa heran, kemanalah bekas amal perbuatan buruk yang sudah aku catat kemarin, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghapusnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman untuk selalu optimisme, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak ada harapan sama sekali, mereka tentu tidak memiliki optimisme, tidak memiliki rasa percaya dan yakin. Dalam singkat kata, mereka berputus asa. Maka putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Putus asa bukanlah sifat-sifat orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, walaupun sedikit, mereka punya rasa optimismenya. Kita lihat ketika seseorang sedang berada di ujung hidupnya, ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang sedang berada di dalam sakaratul maut itu yang paling besar yang harus ada pada diri dia adalah optimisme. Rasa kepercayaan dia, keyakinan dia yang harus ada pada saat itu ketika orang yang sedang nazak sakaratul maut adalah harapan besar akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi dia meminta ampun, tidak perlu lagi dia mengucapkan kata-kata yang banyak, tidak perlu lagi. Akan tetapi jika dia mengharapkan, harapan dia besar akan rahmat Allah, disitulah. Sedangkan kita selalu mengucapkan kalimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sakaratul maut, merahmati orang yang meninggal dunia tersebut. Saudara-saudaraku jamaah dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir kalimat ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semuanya percaya, yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita. Kita pun yakin dan optimisme ketika kita nanti berada di yaumil akhir, kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan kita akan berakhir kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang aman, damai, tentram. Hidup kita menjadi hidup yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sikap optimisme tersebut, jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita
mampu melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang beriman, menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, memiliki sikap optimisme dan jauh dari pesimisme dan jauh dari keputusasaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Budiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.